Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riken Celiana, saya dari 11 TKV 2. Saya ingin menyampaikan sebuah dakwah, tapi sebelum itu, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat dan juga kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita akan menjadi umatnya yang solih dan solihah. Amin, amin. Tema dakwah yang akan saya bawakan hari ini berjudul Bahayanya Lisan yang Kecil Namun Dampaknya Besar. Pernah nggak sih kita ngomong ke seseorang, terus kita nyeselnya belakangan? Nah, itu tuh terjadi karena kata atau kalimat yang kita keluarkan itu bisa aja nyakitin orang lain lebih dalam dari sebuah pukulan. Kok bisa? Nah, padahal yang keluar kan kalimatnya cuma dari mulut kecil kita ini. Nah, makanya yang pertama itu kenapa bisa? Karena lisan itu cerminan hati kita. Kalau misalnya hati kita kotor, otomatis lisan kita jadi suka berkata kasar, ngagosip, dan bahkan ngata-ngatain orang lain. Nah, kalau hati kita bersih, malah sebaliknya bisa saja kita mengucapkan doa, memberikan kata motivasi atau semangat, atau kata baik itu sudah termasuknya mencerminkan hati kita yang bersih dan suci. Contohnya, orang sabar pas dimaki dan dia tuh nggak ngebales, jadi dia tuh cuma diam dan senyumin balik aja, itu tuh sudah cukup. Karena dianggapnya kita tuh tidak berkata kasar atau bahkan tidak mengeluarkan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua itu, kata-kata itu bisa jadi pahala atau dosa, tergantung dengan cara kita berbicara terhadap orang lain gitu loh. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Nah, artinya kalau misalkan nggak ada manfaatnya nih kalimat yang mau kita ucapkan, lebih baik diam aja. Jadi lebih baik dipendam atau nggak lebih baik diam aja. Jadi tidak perlu membalas tapi gak ada manfaatnya. Nah, bayangin aja, satu kalimat baik atau satu kalimat motivasi terhadap orang lain bisa bikin kita dapat pahala. Tapi kalau satu kalimat sindiran terhadap orang lain, malah bisa bikin kita dapat dosa. Makanya kalau mau berbicara sesuatu, dipikirkan dahulu 2 kali, dan juga dipikir apakah omongan aku ini akan menyakiti orang lain atau ada manfaatnya kah? Kalau nggak ada sama sekali hal yang 2 tadi, lebih baik diam aja dan cukup senyum saja. Nah, yang ketiga itu, lisan itu bukan sekadar dari ucapan aja sekarang, karena lisan kita juga bisa jadi ketikan kita di medsos. Nah, kayak contohnya komentar pedas, hate speech, dan bahkan nyebarin hoax yang lebih parah tuh. Itu sama saja kayak lisan sebenarnya ketikan kita itu. Nah, kadang kita tuh nggak sadar ketikan kita ini juga bakal bikin orang lain tuh sakit perasaannya atau bahkan lebih parah daripada menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi kalau semisalnya mau ngetik atau mau berbicara atau mau berperilaku apapun itu, sekiranya tidak ada manfaatnya atau malah dapat menyakiti orang lain, emang lebih baik kita harusnya diam aja dan bahkan kalau bisa disenyumin aja. Atau yang lebih baiknya lagi, kita kasih dia kata-kata yang baik aja, jangan ada kalimat menyindir karena itu bisa saja jadi dosa bagi kitanya sendiri. Nah, kesimpulan dari dakwah yang dapat saya sampaikan itu, lisan kecil kita ini bisa jadi jalan, bukan. Nah, jadi kesimpulan dari dakwah saya ini, lisan itu bisa berdampak besar banget tergantung dari cara kita menanganinya gitu. Nah, kalau misalnya lisan kita terjaga dan baik, bahkan itu bisa membawa kita ke surga. Namun jika lisan kita tidak baik atau malah menyakiti perasaan orang lain, itu malah bisa membawa kita ke neraka. Makanya yuk mulai dari sekarang untuk jaga lisan kita, untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, ataupun menyindir orang lain gitu, karena itu tuh gak boleh. Bahkan kalau tidak berhadapan dengan orang lain seperti ngomongin dari belakang atau hate speech atau bahkan kayak ngata-ngatain orang, itu sama aja. Mau itu di medsos, mau itu secara
lisan mulut tetap saja nggak boleh ya guys. Makanya lebih baik dijaga karena sejatinya itu diam itu adalah emas ya. Makanya cukup senyum saja dan juga nggak apa-apa. Lebih baik diucapkan kalimat yang baiknya saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata ataupun kalimat yang grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.